Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa' li qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Ya Fattahu ya Alim ya Wali ya Khabir. Yang kami hormati para undangan semuanya saja, para warga, bukan undangan ya, warga RT RW 13 bersalawat dari mulai RT 1 sampai RT 8, mudah-mudahan lengkap semua. Amin. Dan juga yang kami hormati Ketua DKM kita Bapak Edi Gunawan dan majengan kita Bapak Edi Rudi Rusdian. Kemudian sepupu kita Kiai Jamun yang selalu mendampingi kita, Pak RW yang mewakilinya, Pak Ib tentunya. Malam ini luar biasa, berkah bagi Kiai Selamat, Kiai Haji Selamat. Amin. Gak tahu mimpi apa, tahu-tahu dipanggil Kiai Haji. Luar biasa. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Haji. Amin. Semuanya saja. Kemudian tokoh masyarakat RT 1 ya, RT 1 Pak Jenuri yang bersedia ketempatan dan jamuannya, alhamdulillah rapat sekali itu, dari mulai yang non kolesterol ya sampai ada semua itu. Kemudian Pak Saroni sebagai pembawa acara, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya saja tanpa mengurangi hormat kami tidak disebutkan satu-satu. Kalau disebutkan satu-satu nanti habis waktu. Pertama dan utama tentunya kembali kita bersyukur ya. Alhamdulillah di lingkungan GMM ini kita tetap bertahan safari MJB bersalawat. Mudah-mudahan rekomendasi ini atau ajang silaturahmi ini tetap istiqomah sampai ke anak-anak kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqomah dan tambah bersinar sebagai role model untuk RW-RW yang lainnya. Dan ini adalah merupakan satu bentuk ikhtiar kita agar kita senantiasa semuanya yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan saleh. Semuanya saja agar cepat pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Yang baik umroh maupun haji. Yang sudah umroh lagi, yang sudah haji lagi. Amin. Setiap malam yang sudah umroh pengennya lebih kenceng daripada yang belum. Ya Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil sama-sama kita membaca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka akan diberikan rahmat oleh Allah 10 kali. Barang siapa yang berselawat 10 kali, akan diberikan rahmat oleh Allah 100 kali. Barang siapa yang berselawat 100 kali, maka akan diberi rahmat oleh Allah 1000 kali. Barang siapa yang berselawat 1000 kali, kata Allah, silahkan masuk surganya dari pintu yang mana. Tapi kisah syaratnya 1000. Kita selesai malam selawatnya berapa? Ya paling tidak ya 100 lah, dapat 1000. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baca selawatnya Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, setiap malam itu tidak kurang dari 10.000. Masya pernah mencoba bapak-bapak baca selawat 10.000. Kayaknya kalau 10.000 sampai glosor itu Pak, kalau dicoba baca selawat 10.000 langsung kontak minta apa saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang bisa sekitar 2 jaman barangkali. Mau coba Pak ya? Nanti malam ya, malam Jumat. Baik, coba 10.000. Sallallahu alaihi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran itu ada sebagian orang mukmin itu minta kepada Allah, tapi tidak semua orang mukmin. Sebagian orang mukmin itu minta kepada Allah kehidupannya di dunia itu menyenangkan, baik, selamat, nikmat, menyenangkan, dan di akhirat pun menyenangkan dan terhindar dari api neraka. Itu kata Al-Quran sebagian orang mukmin, walaupun tidak semuanya. Ada yang minta menjadi orang yang abrar, ada yang menjadi orang yang muqarrabin. Yang kita yang paling tidak kita pengen bahagia di dunia dan pengen dibahagia di akhirat. Al-Qurannya mana? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian mereka ada yang berdoa. Berdoa itu artinya minta. Ya Allah, jadikanlah kehidupan di dunia ini baik dan menyenangkan, dan di akhirat pun baik dan menyenangkan. Kata-kata hasanah itu bukan hanya baik, tapi menyenangkan. Wa qina adzabannar, dan selamat dari api neraka. Itu sebagian orang yang beriman, termasuk kita ya. Doa ini kita panjatkan setiap saat. Itu sebagian orang yang beriman. Namun pertanyaannya, apakah benar kita itu pengen bahagia di dunia atau dan pengen di akhirat? Itu pertanyaannya. Jangan sampai hanya diucapkan saja tanpa adanya menusuk ke hati. Nah, di antara salah satunya agar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, salah satunya yang pertama adalah sederhana sebenarnya, sangat sederhana, dan insya Allah semuanya bisa. Insya Allah semuanya bisa. Ayyabtadi'a mangqala bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, yang pertama, apabila kita memulai suatu pekerjaan, ucapkanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat pertama. Semuanya bisa, insya Allah. Ini juga sejalan dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubta'u bi bismillahi
fahuwa aqta'u wa abtaru atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin, setiap pekerjaan yang mengandung nilai kebaikan, maka kalau tidak disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terputus berkahnya. Tidak ada berkahnya, walaupun itu kerjaannya baik, tapi tidak ada Bismillahnya. Karena nggak ada Bismillahnya dibantu oleh syaitan, jelas. Harus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini bukan hanya sekedar diucapkan. Kalau kita lebih diperdalam lagi, Bismillahirrahmanirrahim itu kan arti secara letterleknya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Di antara juga boleh juga ditafsirkan dengan kata-kata ba'nya. Yang pertama, ba'nya di sini dimakna ibtidah, artinya diawali. Jadi bermula dengan Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ada juga yang mengartikan ba'nya di sini bimakna isti'anah, artinya boleh juga dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya bahwasanya harus setiap pekerjaan kita yang mengandung nilai kebaikan itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan dalam arti luas, kalau tidak melibatkan Allah ya namanya sombong kan gitu. Nah, rasanya bisa sendiri, tanpa ada pertolongan Allah mustahil kita bisa. Maka itu Bismillahirrahmanirrahim, semakin banyak melibatkan Allah, maka semakin banyak pula keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, artinya semuanya adalah karena Allah. Itu yang pertama, harus mengucapkan Bismillah. Kalau kita mau berpikir dan mau menjalankan itu, berapa banyak aktivitas kita sehari-hari. Dari mulai pagi bangun tidur pakai baju, ya kan? Bismillah. Pakai sepatu, mulai berangkat naik motor, pakai peci dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin lebih dari 100 kali kita mau ucapkan Bismillah. Kalau kita mau ucapkan, ya pantas mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena semuanya melibatkan Allah. Cuma masalahnya kadang-kadang lupa apa pura-pura lupa. Kadang-kadang tidak sadar, main aja, apalagi makan udah lapar banget, boro-boro. Oh boro-boro gitu. Ya Allah, ya inilah kita, Masya Allah. Makanya perlu adanya semacam demikian itu, mengingatkan khususnya bagi diri saya ya jemaah sekalian, dalam hidup ini ya tujuan kita ya bahagia dunia akhirat, nggak ada lain. Kita orang awam sih, kecuali orang khusus beda lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man'utiyah layya qala alhamdulillahi rabbil atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang dikasih kenikmatan oleh Allah, maka ucapkan alhamdulillahi rabbil. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu arti secara letternya. Jadi apa saja kalau sudah kita lakukan, ucapkan alhamdulillah. Jangan alhamdulillahnya kalau dapat pita aja, itu bahaya. Dapat nomor 1, duitnya kasih 10.000, innalillah. Alhamdulillah. Kalau orang-orang khusus itu mendapatkan uang 1.000 dengan 1 juta sama aja, alhamdulillah. Kalau kita kan beda. Kalau 10.000, alhamdulillah.
1 juta, alhamdulillah, rabbil alamin. Gitu ya. 100.000, 100 juta. Walhamdulillah, cerita kemana-mana. Itu kita. Tapi kalau orang khusus bukan begitu, Pak. Alhamdulillahnya sama saja. Karena dia melihat bukan siapa yang ngasih, bukan melihat apa yang dikasih, siapa yang dikasih, tapi melihat siapa yang ngasih sesungguhnya. Bukan melihat orang yang ngasihnya, tapi siapa di balik itu. Yang kelihatan adalah rezeki dari kelihatannya Allahnya. Mau 10.000 terima kasihnya sama Allah. 100.000 sama enggak ada bedanya. Itu kelas khusus. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Sanggup, Pak? Terus terang saya belum sanggup. Belum sanggup, ya Allah. Orang-orang tertentu melihatnya Allahnya, bukan melihat berapa apa yang dikasih. Jadi alhamdulillahnya sama saja. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila kamu mendapatkan kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillah. Itu saja sebenarnya. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah sudah cukup untuk menghantar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan kalau di dalam ada salah satu keterangan hadis qudsi mengatakan, ini barangkali bapak-bapak semuanya bisa mengamalkan. Terus terang aja saya belum bisa. Bahkan sebenarnya rizki yang ada pada diri kita, apa yang kita telan melalui tenggorokan kita. Sebelum kita telan itu belum rizki ini. Begitu dikunyah juga belum. Tapi begitu masuk ke dalam perut kita, baru itu rizki. Maka orang-orang tertentu sih kalau makan apa saja, bismillahirrahmanirrahim di awal, kemudian dikunyah, jadi menelannya sambil mengucapkan bismillah, kemudian alhamdulillah. Bismillah. Kalau kita suapannya 10 kali suapan, berarti bismillah 10, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan. Amin. Itu cepat jadi kekasih Allah, Pak. Kalau nggak percaya silakan. Tapi saya masih jauh, masih belum. Karena apalagi lagi lapar. Bismillahirrahmanirrahim boro-boro. Sekali doang langsung bok-bok. Ini disampaikan ilmu-ilmu khusus. Nggak tahu saya dapatnya begini. Bismillahnya kolektif. Bismillahnya kolektif itu. Sebab hakikat rizki itu apa yang kita telan masuk ke dalam perut, betul nggak? Kalau belum ya belum. Beras kita belum dapat rezeki. Setelah dimasak, dihidangkan, dimakan, Allahumma barik lana bima razaqtana, ditelan. Begitu mau lek, bismillah, alhamdulillah, baru ngambil lagi. Dikunyah 27 kali, dikunyah ada 27 kali. Ya, dikunyah, boro-boro dikunyah, ditelan aja. Ditelan misalnya dikunyah beberapa kali baru mau masuk bismillah alhamdulillah, coba dicoba nanti makannya lama gitu. Kata istrinya, ini ajaran dari mana kok makannya lama bang? Tapi ilmu kewalian namanya. Bismillah alhamdulillah, bismillah. Sendak saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian ada ya, paling tidak 10 yang mengamalkan, alhamdulillah. Kan usia kita udah 17 tahun lagi. Udah senja gitu. Udah sore itu, udah sore mau apa lagi kan? Hampir maghrib. Hampir maghrib. Coba kita coba. Sekali aja dalam makan. Wah, nikmat itu. Kunyah-kunyah bismillah. Alhamdulillah. Kunyah-kunyah bismillah, alhamdulillah. Kunyah-kunyah bismillah, alhamdulillah. Buru dingin, Pak Haji. Ya kan? Buru dingin. 5 suapan udah kenyang itu. Alhamdulillah, nanti sehat karena diberkahi. Itulah orang-orang tertentu
proses itu seperti itu. Berarti ternyata kita masih udah nggak usah ke sana. Yang penting kita alhamdulillah aja udah alhamdulillah itu mengucapkan. Jadi betul sekali ya. Maling lu bismillah. Apabila kita mendapatkan Allah bismillah itu syarat diantaranya kiat-kiat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir wa idzibtala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masih ada sebenarnya. Jadi kalau kita bismillah itu kan melibatkan Allah, dengan pertolongan Allah saya makan, dengan pertolongan Allah saya. Kemudian alhamdulillah itu sambil hatinya bukan hanya sekedar mengucapkan, sampai hatinya itu sambil merasa dirinya bahwa kita itu atas pertolongan Allah kita sampai di rumah. Atas pertolongan Allah kita mendapatkan rezeki, sambil hatinya begitu. Nah, orang-orang tertentu lagi itu menenggelamkan sisi kemanusiaannya, yang ada adalah pertolongan Allah Subhanahu, sekaligus untuk mengikis kesombongan dan ketakaburan yang bersemayam selalu di hati kita. Jadi sambil melepaskan ikatan kesombongan, melepaskan ikatan ketakaburan, tidak ada jalan lain selain mengucapkan alhamdulillah. Udah gitu, jangan terlalu dalam nanti bingung. Itu aja ya. Yang penting itu dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Amin. Saya juga mudah-mudahan bisa. Amin. Belum. Kemudian yang ketiga, apabila mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mendapat semuanya inna lillahi, kesemuanya kepunyaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu dapat kita dapat ujian, melepaskan semuanya. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya adalah kepunyaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah di dalam surat Al-Ankabut, jelas itu. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah apakah mereka manusia itu mengira akan dibiarkan mereka mengatakan aku beriman kepadaku kalau tidak aku uji. Jadi ujian adalah bagian dari kenistaan kita bagian dari kepastian bahwa kita itu pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya, ujiannya pasti tidak akan memberatkan kita ya. Atau dengan kata lain, kalau kita mendapatkan ujian, maka kita harus rela dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu husnuzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Ini yang sulit. Selalu bersangka baik, pasti Allah mempunyai maksud baik. Pasti ada hikmah di balik itu, dan pasti itu sudah barang pasti. Semua kadang-kadang kita aja enggak ngerti. Itu di antara salah satunya ya kalau ridho atas takdir Allah itu namanya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, di mana letak ridhomu akan aku cari. Kemudian Allah menjawab kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah bahwa ridhoku ada pada takdirku yang kamu tidak sukai.
Jadi kalau mendapat musibah, kita sebagai orang yang beriman mestinya alhamdulillah. Sanggup? Insya Allah. Gak sanggup lagi. Mendapat musibah, alhamdulillah. Alhamdulillah di mana? Allah lagi datang menemui kita. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sholat kan kitanya yang datang menemui Allah. Tapi kalau ujian, Allahnya yang datang kepada kita. Maka dari itu, Alhamdulillah. kayaknya belum sanggup. Belum masuk. Belum, masih jauh. Alhamdulillah. Paling tidak ilmunya dulu lah. Nanti kita kan semakin tua, bukan semakin muda. Katanya masih manusia. Masih manusia, belum malaikat ya kan. Ya tapi alhamdulillah kali-kali. Paling tidak ada rem lah kita. Nah, untuk mencapai itu semua sebenarnya ada terapinya. Gak bisa seorang orang langsung ridho, itu enggak mungkin terjadi secara teori ilmu tasawuf itu nggak bisa. Kita belajar dulu. Di antara salah satu caranya kita harus belajar husnudzon kepada orang lain. Wah itu sulit itu. Husnudzon kepada orang yang membenci kita itu sulit. Ya Allah. Hari Bapak Salawat nggak datang, ada apa? Kita husnudzon, nggak boleh suudzon. Itu sulit. Itu belajar husnudzon kepada orang. Kemudian kita baru belajar, kita bisa husnudzon kepada Allah. Itu juga masalah bersyukur. Kita juga belajar terima kasih dulu kepada Allah, kepada orang, baru kita bisa berterima kasih kepada Allah. Lam yashkurin nasi wa lam yashkurillah. Barang siapa orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Sama aja. Belajar kita, orang yang tidak pernah husnudzon kepada manusia, kepada orang, maka dia tidak mungkin bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara cara satunya untuk merajut kekompakan, keindahan, dan apalagi itu kesolidan kita diantara kita, hilangkan prasangka yang tidak baik. Kita selalu husnudzon. Sekalipun tahu dia ahli maksiat, tapi perlu kita dihusnudzon. Paling tidak dia berdoa untuk anak-anaknya. Gak mungkin seorang penjahat, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi penjahat, itu gak mungkin. Paling tidak dia baik itu untuk berdoa kepada putra-putri. Jadi kita harus. Kemudian terapi yang kedua dalam hidup ini, sekali lagi sering saya katakan, mari kita belajar tidak mengeluh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita jalankan, maka hasanahnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, pasti kita dapatkan bahagia dan menyenangkan di dunia dan bahagia menyenangkan di akhirat. Itu semua sama saja namanya kita selalu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain 9:30. Wa man a'radu an terakhir ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala atatka ayatuha fa nasita. Kata Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada aku, maka hidupnya pasti akan dongka, sengsara, pasti. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami giring nantinya di dalam al-qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kemudian dia protes, ya Allah, kenapa engkau butakan aku di akhirat ini dalam penggiringan ini, sedangkan dulu adalah basira, saya bisa melihat. Qala ayat sudah fanasaita. Engkau telah datang ayat-ayatku, kamu melupakan atau kamu dibutakan, maka hari ini aku butakan kamu. Itulah orang yang tidak jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya dan jemaah sekalian. Kita melangkah menuju Allah setapak demi setapak. Gak usah terburu-buru, nanti ngebut malah
jatuh. Ya paling kita Bismillah. Alhamdulillah. Kalau bisa begitu makan Bismillah. Alhamdulillah. Itu saja. Aku luka lidah fastaghfiruh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Saihu. Kami ingin ditutup dengan doa.